Selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Ku rindu Tuhan beserta. Ibu Indah. Dan walaupun kita bisa menyanyi di tempat kita masing-masing, tapi punya kesempatan untuk bernyanyi secara jemaat adalah hal yang indah. Dan satu kali seminggu itu tidak cukup. Amin, saudara? Kalau Anda sudah menikmati bernyanyi berjemaat, Anda akan merasa tidak cukup satu minggu satu kali. Makanya kita ada kebaktian di tengah minggu seperti yang sekarang ini, dan kebaktian-kebaktian lain. Oke, tapi selain bernyanyi, kita juga menikmati firman Tuhan. Oleh karena itu kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan hari ini. Dan saya mengajak kita melanjutkan pembahasan di kitab Ayub. Coba kita lihat kitab Ayub. Ayub pasalnya yang ke-18 sekarang. Dan sedikit mengingatkan bahwa Ayub dan teman-temannya masih saling silih berganti berbicara, saling sparring, saling beradu argumen di sini, di mana teman-teman Ayub terus menuduh dia bahwa karena segala kesusahan yang dia alami, pastilah dia memiliki suatu dosa tersembunyi yang harus dia ungkapkan, yang harus dia bertobat dari dosa itu. Sedangkan Ayub mempertahankan bahwa dia tidak bersalah secara relatif. Dan ini sudah ronde yang kedua. Jadi Elifas sudah bicara, kemudian Ayub menjawab. Terakhir kita sampai di 16 dan 17, itu jawaban Ayub terhadap Elifas. Dan sekarang giliran petarung kedua dari ketiga serangkai teman Ayub ini ya, yaitu Bildad. Dan kita akan baca ayat 1 dari Ayub 18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayub pasal 18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan kalau sudah dapat saya akan bacakan, jemaat sekalian silakan memperhatikan dengan baik. Maka Bildad orang Suah menjawab, "Bilakah engkau habis bicara, sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentinganmukah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia, dan di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya, orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami memiliki firman-Mu yang terpelihara dan dapat kami pegang dengan tangan kami di hadapan kami. Walaupun ditulis banyak ribu tahun yang lalu, namun sangat-sangat penting bagi kami sampai hari ini, sangat relevan. Dan kami mengucap syukur bahwa terpelihara bagi kami Tuhan. Dan malam hari ini Engkau mau kami belajar darinya, oleh karena itu kami minta bantuan-Mu, penerangan dari-Mu. Kami berdoa Tuhan, dan kami melandaskannya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bildad di sini jelas dia tetap marah sama Ayub karena Ayub menentang kesimpulannya. Dan Bildad bersama dengan ketiga temannya memiliki suatu sistem yang sangat simpel sekali. Dan sistem mereka yang mereka pegang dan mereka tidak mau lepaskan adalah bahwa kalau sesuatu yang buruk terjadi padamu, maka itu berarti kamu orang berdosa. Ya. Dan orang berdosa pasti dihukum oleh Tuhan, dan sesuatu bencana terjadi padamu, maka kamu pasti adalah orang berdosa. Dan sebaliknya, ya, bahwa kalau kamu adalah orang benar, maka kamu pasti akan diberkati oleh Tuhan, kamu pasti akan dijauhkan dari bencana dan lain sebagainya. Ini adalah sistem yang mereka pegang. Dan mereka tidak mau ditantang oleh Ayub, ditantang oleh realita bahwa ada yang lebih kompleks dari itu. Sehingga saudara kasih Tuhan, Bildad dari ayat 1 sampai ayat 4, kita melihat ini adalah pendahuluan dia, di mana dia menegur Ayub dan berkata bahwa ya masakan gara-gara kamu, semua sistem ini harus dibongkar lah, istilahnya begitu. Dan dia berkata bahwa demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi, dan sebagainya. Jadi, menurut Bildad, sistem yang dia pegang ini adalah sistem yang sudah mendunia dan sudah global. Dan oleh karena itu, mereka tidak mau bahwa Ayub mengganggu-gugatnya. Dan mereka lebih mau percaya bahwa teman mereka yang sebenarnya mereka kenal, dan mereka tahu kesalehan Ayub, dan mereka secara pribadi tidak tahu ada kejahatan apa-apa pada Ayub. Sehingga ketika Ayub berkata, mana kesalahanku tunjukkan, mereka tidak bisa. Dan mereka hanya berkata, pokoknya ada gitu. Pasti ada yang tersembunyi. Kamu harus akui. Nah, walaupun mereka sendiri tidak pernah melihat sesuatu yang jahat bagaimana pada Ayub. Dan mereka lebih memilih untuk terus menyerang Ayub daripada mengubah sistem yang sudah mereka percayai itu. Dan untuk menegaskan kembali sistem mereka, Bildad di pasal ini mengkhotbahkan suatu khotbah. Ya, dia berkhotbah dari ayat 5 sampai ayat yang ke-21, dan khotbah Bildad bisa dikatakan temanya adalah bahwa penghakiman Tuhan atas orang yang fasik. Dan sebenarnya khotbah Bildad ini bagus, luar biasa bagus. Temanya adalah penghakiman Tuhan terhadap orang fasik. Dan sebenarnya ada banyak dari yang dikatakan oleh Elifaz, Bildad, Zofar, teman-teman Ayub, ada banyak yang mereka katakan dan mereka tegaskan itu sebenarnya hal yang benar, gitu, hal yang bagus-bagus. Tetapi kesalahan mereka adalah dalam mengaplikasikan apa yang mereka ajarkan ini. Aplikasi mereka salah total. Nah, mungkin bagi mahasiswa teologi yang belajar homiletik lain sebagainya, salah satu hal yang diajarkan dalam berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan adalah jangan lupa, bahkan salah satu bagian yang paling penting adalah menekankan aplikasi. Ketika Anda menyampaikan firman Tuhan, Anda harus mengajarkan kepada orang dari kebenaran yang disampaikan ini, apa aplikasinya? Apa relevansinya bagi kita sekarang, dan apa yang harus kita lakukan karena pengajaran ini, karena kebenaran yang kita miliki ini. Dan kalau misalnya kebenaran yang disampaikan begitu bagus, tapi aplikasinya lemah, maka itu akan dampaknya kurang. Apalagi kalau aplikasinya salah total. Nah, ini bisa malah berbalik. Bisa menjadi suatu hal yang buruk, seperti yang dilakukan oleh Bildad. Dan kita akan melihat bahwa khotbah Bildad sebenarnya bagus isinya. Tapi dia memiliki aplikasi yang sangat salah. Nah, kita akan lihat dulu hal-hal benar yang dikatakan oleh Bildad. Kemudian kita akan melihat aplikasi dia yang salah. Dan tema saya pada hari ini adalah bahayanya aplikasi yang salah dari kebenaran. Bahaya aplikasi yang salah dari kebenaran. Oke, coba pertama kita lihat tema besar dari Bildad, hal-hal yang
yang dia katakan yang sebenarnya benar. Tadi kita berkata bahwa Bildad mengumumkan penghakiman Tuhan atas orang fasik. Dan kita bisa bagi itu menjadi 4 poin yang dijabarkan oleh Bildad. Jadi Bildad sebagai pengkhotbah, dia bisa bikin poin-poin juga, gitu kan. Yang pertama, ayat 5 sampai ayat 6, dia menegaskan bahwa orang fasik berada dalam kegelapan. Ini yang ditekankan oleh Bildad. Kalau kamu orang fasik, kamu berada di sisi kegelapan, kamu berada dalam kegelapan, kamu tidak ada terang, katanya. Jadi itu dari ayat 5 dan ayat 6, dan nanti ada sedikit juga di ayat yang ke-18, diulang lagi sebenarnya ya. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar, terang di dalam kemahnya menjadi gelap, pelita di atasnya padam. Bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan menggunakan terang untuk menggambarkan dirinya sendiri. Dalam 1 Yohanes Allah berkata bahwa dia adalah terang. Dan kenapa Tuhan menggambarkan dirinya terang? Itu karena terang adalah salah satu ciptaan Tuhan tentunya. Tapi Tuhan menggambarkan dirinya. Jadi ketika Tuhan menciptakan terang dengan sifat-sifat dan properti yang bisa menggambarkan dirinya. Dan salah satu sifat terang yang bisa menggambarkan Tuhan adalah bahwa terang itu selalu menang dari kegelapan. Tidak ada ceritanya bahwa terang bisa kalah dari kegelapan. Karena kegelapan itu intinya adalah ketika tidak ada terang. Jadi di mana ada terang, per definisi di situ kegelapan hilang. Karena ya gelap itu pada saat tidak ada terang. Ketika ada terang, gelap hilang. Sehingga kegelapan tidak pernah bisa menang dari terang sebenarnya. Kalau selama terang itu ada. Jadi dengan demikian Tuhan menggambarkan dirinya adalah terang. Dan bukan suatu kebetulan juga bahwa Allah yang terang di sini dan manusia yang jahat itu digambarkan di dalam kegelapan. Berarti mereka jauh dari Tuhan. Dan bukan suatu kebetulan juga bahwa memang kebanyakan kejahatan yang dilakukan itu dilakukan dalam kegelapan. Kebanyakan kejahatan yang dilakukan dalam kegelapan, baik kegelapan fisik dan sudah pasti tentu kegelapan moral itu sudah pasti. Jadi terang dan gelap di sini. Rasul Yohanes paling senang menggunakan kontras-kontras seperti ini di dalam Injil Yohanes, di dalam surat-suratnya. Dan dia berkata bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan dia berkata bahwa orang percaya, ya Tuhan Yesus juga mengajarkan orang percaya adalah terang dunia dan garam dunia. Jadi ada kontras yang sangat erat antara terang dan gelap. Dan deklarasi dari Bildad adalah bahwa kalau kamu adalah orang fasik, kamu tidak memiliki terang. Terang kamu akan padam, dan kamu ada dalam kegelapan. Dan manusia secara natural tidak nyaman dengan kegelapan. Saya rasa tidak ada seorang anak pun yang perlu diajar untuk tidak nyaman dengan gelap. Semua anak tahu lebih enak terang daripada gelap. Tidak perlu diajar, ditakut-takutin, apalagi kalau ditakut-takutin, gitu kan? Lebih takut lagi dia dengan kegelapan. Tapi memang manusia tidak nyaman dengan kegelapan, mestinya. Dan kita lebih suka terang. Tapi poin yang kedua yang diberikan oleh Bildad di sini dari ayat 7 sampai ayat 11 adalah bahwa orang fasik terjerat oleh kejahatannya. Jadi nomor 1 tadi orang fasik berada dalam kegelapan. Nomor 2 orang fasik terjerat oleh kejahatannya sendiri. Dan bahasa jerat atau jebakan di sini muncul dalam ayat 7 sampai ayat 10 di mana dia bilang kakinya menyangkutkan dia dalam jaring, tumitnya tertangkap oleh jebak, tali tersembunyi baginya dalam tanah. Jadi gambarannya adalah bahwa orang jahat akan kena batunya oleh karena kejahatan dia sendiri. Jadi dia pikir bahwa dia berbuat jahat, dia mendapat keuntungan, tapi sebenarnya dia merugikan dirinya sendiri. Dia terjebak di dalam kejahatannya sendiri. Dan ini adalah pengajaran yang benar juga tentunya. Amsal. Ya, coba kita buka Amsal. Amsal pasal 1 misalnya. Ayat 17 sampai 18. Memberikan sedikit kata-kata yang mirip di sini. Salomo yang hidup jauh setelah Ayub. Dia berkata, sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Jadi gambarannya adalah orang-orang jahat seringkali memasang perangkap
memasang perangkap untuk menangkap orang benar, orang yang tak bersalah. Tapi dikatakan sebenarnya mereka menghadang darahnya sendiri, mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Jadi di sini Tuhan memberikan suatu prinsip, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan ini adalah prinsip yang benar. Jadi poin Bildad di sini benar sebenarnya bahwa orang jahat akan tertangkap, terjerat oleh kejahatannya sendiri. Kita kembali lagi ke Ayub pasal 18. Poin yang ketiga dari khotbahnya Bildad di sini tentang orang jahat ada di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Dan di ayat 11 sampai ayat 14, Bildad mengatakan bahwa orang fasik akan tertimpa bencana. Jadi dia sudah menegaskan orang fasik berada dalam kegelapan, orang fasik terjerat oleh kejahatannya sendiri. Dia bilang orang fasik tertimpa bencana. Dan itu dia tegaskan, kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana. Ya, mengejar dia, bencana mengidamkan dia. Jadi dengan kata-kata yang sangat puitis, namun bertubi-tubi, Bildad menyerang orang fasik di sini. Dan bahkan jelas sekali bahwa dia mau mengaplikasikannya kepada Ayub. Dia mau mengaplikasikannya kepada Ayub, jelas sekali dia mengincar di sana, karena perhatikan ayat 13, dikatakan, kulit tubuhnya dimakan penyakit. Bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Jadi sebagai seorang pengkhotbah di sini, Bildad dengan kata-katanya nyerempet ingin berkata, Ayub, moga-moga kamu sadar ini sedang bicara tentang kamu. Gitu ya. Karena Ayub, kita tahu bahwa dia sedang menderita sakit. Sakit yang mirip dengan yang digambarkan oleh si Bildad di sini. Bahwa ini adalah bencana yang menimpa orang fasik, dan sekarang kamu kena kan? Jadi coba pikirkan Ayub, ya, aplikasikan untuk diri kamu sendiri. Itulah ini kebenaran yang saya sedang sampaikan ini. Itu yang ingin disampaikan oleh Bildad di sini. Jadi orang fasik ditimpa oleh bencana, berbagai hal, ya, baik itu bencana penyakit, baik itu bencana macam-macam lagi, ya. Macam-macam bencana, kedahsyatan, dan lain sebagainya mengintai dia, kata Bildad di sini. Kemudian poinnya yang terakhir yang dibuat oleh Bildad dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 adalah intinya orang fasik tidak dapat bertahan. Orang fasik tidak dapat bertahan, dia tidak dapat mencapai suatu kekekalan, tidak dapat terus bertahan. Dan digambarkan dengan kata-kata seperti kemahnya, dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut paut dengan dia. Jadi dia akan tergeser, istilahnya. Dia tidak bisa berakar, karena akarnya kering di ayat 16. Ya. Di tempat kediamannya ditaburkan belerang. Ya, bahasa belerang di sini mengingatkan kita akan hukuman Allah terhadap Sodom dan Gomora. Nah, kita tidak tahu persis tahun ditulisnya kitab Ayub. Berdasarkan analisis, kemungkinan besar Ayub hidup sekitar zaman Abraham atau sebelumnya. Ya, jadi kita tidak tahu apakah Sodom dan Gomora sudah terjadi atau belum pada saat kitab Ayub ini ditulis. Ya. Tapi bahasa yang dia pakai mirip-mirip sedikit di situ. Tuhan akan dengan belerang dan lain sebagainya mengingatkan kita akan Sodom dan Gomora di sini. Ya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Ya. Bahkan dia berkata, ia tidak akan punya anak, cucu, dan cicit. Anak, cucu, dan cicit. Jadi, orang fasik tidak bisa bertahan. Ya, dia akan tersapu habis oleh waktu, dia akan tercabut akarnya. Ya, dan demikianlah kesimpulan Bildad di ayat 21. Demikianlah tempat kediaman orang yang curang, demikianlah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah akan tercabut dari tempatnya. Jadi ini semua adalah khotbahnya Bildad. Kita bisa organisir menjadi 4 poin. Dan banyak yang dia katakan itu bagus sebenarnya. Ini khotbah yang bagus untuk didengar oleh orang fasik. Ya, jadi kalau ada orang fasik yang ini mendengar khotbah ini khotbah yang bagus. Adalah suatu peringatan yang bagus sekali untuk orang fasik. Namun permasalahannya bukan ada pada
konten dari apa yang dia katakan terutama. Tetapi permasalahan dia adalah pada aplikasinya. Ya, dan seperti kita bilang tadi, walaupun Bildad tidak eksplisit menyebutkannya, tapi jelas dari konteks dan lain sebagainya bahwa Bildad ingin mengaplikasikannya kepada Ayub. Sehingga setelah melihat konten dari isi khotbah Bildad, kita masuk ke poin kedua kita, yaitu aplikasi yang salah oleh Bildad. Ini aplikasi yang salah oleh Bildad. Dan dengan cara apa Bildad salah mengaplikasikannya? Dan bagaimanakah kebenaran pada umumnya kadang-kadang disalah aplikasikan oleh manusia, bahkan oleh pengkhotbah, bahkan oleh pemberita Injil bahkan. Ya. Yang pertama, kesalahan aplikasi Bildad adalah satu, dia mengaplikasikannya kepada orang yang salah. Dia mengaplikasikannya kepada orang yang salah karena sekali lagi tadi kita bilang yang dia tuju adalah Ayub. Ayub, kamu ini orang fasik juga. Dengarkanlah kata-kataku, kamu menderita karena kamu orang fasik. Nah, kita tahu ini salah karena kita sudah dikasih tahu oleh Tuhan di awal bahwa Ayub bukan orang fasik. Itu sudah di spoiler bagi kita gitu. Jadi kayak film itu kita sudah tahu akhirnya. Kita sudah tahu ujungnya di sini. Dan Tuhan akan memberitahu bahwa Ayub bukan orang fasik. Dan Bildad belum tahu itu waktu itu. Jadi dia hanya nebak-nebak saja. Tetapi dia mengaplikasikannya kepada orang yang salah. Sehingga sistem dia salah. Memang benar bahwa Allah akan menghukum orang fasik. Tetapi tidak berarti semua orang yang sedang menderita adalah orang fasik. Nah, ini adalah kesimpulan yang salah dari kebenaran yang benar. Gitu. Tuhan akan menghukum orang fasik, itu benar. Ya, Tuhan akan menghukum orang fasik. Tuhan akan menghancurkan orang fasik. Tuhan akan menimpakan hukumankah, bencanakah, atau apakah pada orang fasik. Itu benar. Tetapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari situ, semua orang yang sedang menderita adalah orang fasik. Nah, itu adalah kesimpulan yang salah. Itu adalah aplikasi yang salah. Ada banyak alasan mengapa orang yang benar bisa menderita. Alkitab mengajarkan itu. Kita tinggal ambil contoh, salah satu yang paling jelas adalah Tuhan Yesus sendiri, yang adalah ditipologikan oleh Ayub. Tuhan Yesus menderita karena dia menanggung kesalahan kita. Yesaya pasal 53 berkata, bahwa dia dipukul karena pelanggaran kita. Kesalahan kita ditimpakan kepadanya. Jadi itu satu alasan mengapa orang yang benar bisa menderita. Contohnya Tuhan Yesus, dia menanggung dosa kita. Ada alasan lain lagi kenapa orang bisa menderita. Kenapa orang benar bisa menderita. Macam-macam, saudara. Alasan kedua misalnya, orang benar bisa menderita karena dia dianiaya karena kebenaran. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kalau kamu dicaci, dimaki, dan kamu menderita karena kebenaran. Berbahagialah kamu. Jadi orang benar bisa dalam posisi menderita di dalam penganiayaan. Misalnya. Dia dianiaya karena kebenaran, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak alasan kenapa orang benar bisa menderita. Dia bisa menderita sebagai bagian dari rencana Tuhan. Seperti Ayub. Ayub menderita karena Tuhan punya rencana bagi dia. Jadi ada banyak sekali alasan mengapa orang benar kadang-kadang Tuhan izinkan menderita. Termasuk salah satunya orang yang dulunya jahat tapi bertobat bisa juga masih menderita karena kejahatan yang dulu. Walaupun dia sudah bertobat dan sudah tergolong orang benar karena dia sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Tapi kadang-kadang efek dosa masih mengikuti. Efek dosa bisa masih mengikuti. Ya. Orang yang misalnya dia merokok puluhan tahun. Kemudian dia bertobat. Setelah tua dia bertobat. Dia sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ya, dan dia bertobat. Dan dengan bertobat percaya Yesus dia dibenarkan. Dia sekarang orang benar. Tapi sangat bisa sekali misalnya karena dia sudah merokok puluhan tahun dan dia kena kanker paru-paru misalnya. Dan ketika dia kena kanker paru-paru, dia bisa menyadari bahwa, oh ini adalah efek dari kesalahan saya yang lalu. Ya. Walaupun saya sekarang sudah dibenarkan, saya sudah diselamatkan,
Tapi efek dari kesalahan saya, ya saya rasakan sekarang, bisa-bisa saja seperti itu. Jadi, ada banyak alasan mengapa orang yang benar bisa menderita. Oleh karena itu, ini kesalahan aplikasi yang pertama. Ya, Bildad mengaplikasikannya kepada orang yang salah. Yang kedua, kesalahan aplikasi dari Bildad adalah Bildad mengaplikasikannya pada waktu yang salah. Jadi dia mengaplikasikannya kepada orang yang salah, kemudian dia mengaplikasikannya pada waktu yang salah. Jadi kalau kita mau berkata, Tuhan akan memberkati orang benar dan Tuhan akan menghukum orang fasik. Ini benar, sebagai suatu pernyataan absolut ini benar. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita harus paham kapan kita menilai ini. Kapan kita menilai bahwa oh, Tuhan sudah menghukum orang fasik dan Tuhan sudah memberkati orang benar. Kadang-kadang kalau kita hanya melihat sekilas saja, kita belum lihat ujungnya. Dan kita mengambil kesimpulan bukan pada sudut pandang waktu yang tepat. Dan salah satu yang melakukan hal ini adalah seorang bernama Asaf. Coba kita buka Mazmur pasal 73. Mazmur pasal 73. Terlalu panjang kalau kita mau baca semua pasal ini, Mazmur 73. Tapi perhatikan, Asaf memulai Mazmurnya dengan prinsip yang dia pegang. Di ayat 1 dikatakan Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi ini adalah prinsip yang dia pegang, mirip dengan yang dipegang oleh Bildad, Elifaz, Zofar, dan juga Ayub sendiri, bahwa kalau kamu orang baik, Tuhan akan memberkati kamu. Tapi perhatikan ayat 2, sedikit lagi kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir katanya. Kenapa? Kalau kita sekali lagi kita tidak bisa baca semuanya, tapi dari ayat 3, 4, dan sebagainya, dia mengobservasi bahwa orang fasik sepertinya baik-baik saja, bahkan tambah gendut, tambah gemuk, tambah sehat, makmur, dan lain sebagainya. Sehingga dia bilang, "Weh, di mana Tuhan?" Dan dia bilang dia nyaris tergelincir, dia nyaris tersandung oleh masalah ini. Ya, tapi perhatikan apa yang menyelamatkan dia pada akhirnya, apa yang membuat dia sadar pada akhirnya. Oke, dan itu dia lihat. Ayat kita lompat ke ayat 16 di sini ya. Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan apa? Kesudahan mereka. Jadi, kita tidak bisa menilai hukuman Tuhan dan berkat Tuhan dari perspektif waktu yang terlalu singkat. Tapi kalau kita lihat sampai ke ujungnya, sampai kepada penghakiman terakhir, baru kita mendapatkan gambaran yang seutuhnya. Dan Asaf, katanya, sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan, memperhatikan kesudahan mereka, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka, sehingga hancur, dan lain sebagainya. Ini dilihat dari sudut pandang penghakiman terakhir. Bahwa orang fasik ujung-ujungnya akan mendapat balasannya, dan orang benar juga akan mendapat balasan yang baik. Jadi kalau kita salah menilai waktunya, kita bisa sampai kepada kesimpulan yang salah juga. Seperti Asaf, dia hampir tergelincir katanya. Karena sekilas sepertinya orang jahat menang. Gitu. Oke, dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, Bildad salah mengaplikasikan kepada orang yang salah, dia mengaplikasikan kepada waktu yang salah, dan dia mengaplikasikan dari sudut pandang yang salah. Dia mengaplikasikan dari sudut pandang yang salah, karena dia menjadikan dirinya sendiri untuk menilai apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa itu hukuman dan apa itu berkat. Gitu. Mestinya Tuhan yang bisa tahu apakah dia sedang menghukum seseorang atau dia sedang memberkati seseorang. Perspektifnya harus perspektif Tuhan. Saya tidak akan ceritakan ulang ilustrasi yang cukup panjang tentang satu orang tua yang terjadi berbagai hal kepada dia. Yang pertama dia kira baik, ternyata buruk. Yang dikira buruk, ternyata baik. Dikira buruk lagi, ternyata baik. Dikira baik, ternyata buruk. Kita bisa bikin versi cerita itu berkali-kali dan dengan segala macam variasi. Tapi intinya adalah bahwa Anda yakin nggak yang terjadi pada Anda itu suatu berkat atau suatu hukuman?
Misalnya orang fasik, lalu dia dapat kesempatan untuk berbuat dosa. Mungkin dia akan bilang, wah berarti saya bagus nih, ada kesempatan terus berbuat dosa, kesempatan terus berbuat dosa. Dan dia anggap itu berkat bagi dia. Tapi bagi Tuhan itu hukuman. Hukuman karena di Roma pasal 1 dikatakan Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka. Jadi ketika Tuhan mengizinkan dia terus dalam dosanya, dia anggap itu, wah berkat. Tapi Tuhan bilang, ini adalah penghakiman bagi kamu. Dan kadang-kadang orang benar tadi mengalami kesusahan. Dan orang dunia merasa bahwa, oh dia sedang dihukum Tuhan. Tapi kalau kita berpegang pada iman dan lain sebagainya, bahwa segala sesuatu turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Allah, maka sebenarnya kesusahan yang dia alami itu, mungkin adalah berkat Tuhan bagi dia. Dengan suatu cara bahwa melalui kesusahan itu, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang itu. Jadi sudut pandang siapa dulu? Apakah sudut pandang manusia atau sudut pandang Tuhan? Nah, jadi kita sudah melihat poin pertama besar, kita sudah melihat khotbahnya Bildad. Ada poin-poin yang bagus-bagus sebenarnya. Tuhan akan menghakimi orang fasik dan sebagainya. Tapi yang kedua kita sudah melihat aplikasi dia salah. Ya. Dan yang ketiga kita mau melihat apa bahayanya kalau kita salah aplikasi. Apa bahayanya ketika seseorang salah mengaplikasikan suatu kebenaran bahkan. Ya. Dan bahayanya macam-macam, saudara kasih Tuhan. Bahayanya misalnya nomor 1, memimpin kepada teologi sukses. Ya. Memimpin kepada teologi sukses. Dan tadi saya bilang, kalau ada orang berkata, Tuhan akan memberkati orang benar. Saya akan aminkan. Itu adalah kebenaran. Tuhan akan memberkati orang benar. Ya, amin. Amin nggak, saudara? Ya amin. Tuhan akan memberkati orang benar. Ya. Tapi kalau kita salah mengaplikasikannya, bisa memimpin kepada teologi sukses. Yang mengajarkan misalnya bahwa kalau begitu, kalau kamu orang yang diselamatkan, kalau kamu orang benar, kamu tidak akan mengalami kesakitan. Kamu akan dijauhkan dari dokter. Dari kutuk dokter. Wah, kasihan sekali dokter dikasihkan kutuk. Gitu kan? Kamu akan kamu tidak akan mengalami sakit penyakit sedikit pun dan lain sebagainya. Kamu tidak akan mengalami masalah ekonomi. Kamu tidak akan ada pergumulan ini dan itu. Dan akhirnya menjadi aplikasi yang sangat salah. Dan akhirnya menjadi sukses teologi. Sukses teologi sebenarnya adalah cara marketing sebenarnya. Sebenarnya adalah marketing untuk menarik orang-orang yang mengincar sukses duniawi, mengincar kekayaan. Ya, intinya, ayo ikut Tuhan Yesus, kamu bisa dapat kekayaan, kamu bisa dapat kesehatan. Kalau itu yang ditawarkan Tuhan Yesus, dia nggak perlu disalib. Karena waktu dia kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, semua orang sudah siap jadikan dia raja. Asal dia garansi mereka suplai roti terus. Dengan cepat dia bisa jadi raja. Tapi Yesus bilang, bukan itu yang aku mau kasih kamu. Akulah roti hidup, kamu harus makan dagingku. Mereka bingung semuanya. Enggak, kami nggak mau makan dagingmu, kami mau makan roti ini. Roti yang tadi kamu bikin. Jadi, sukses teologi adalah salah satu buah dari mengaplikasikan kebenaran dengan salah. Tapi selain itu, mengaplikasikan kebenaran ini dengan salah, bisa juga membuat orang akhirnya menjauh dari Tuhan. Ya, menjauh dari Tuhan, kenapa? Karena dia berpikir bahwa kekristenan itu salah. Mungkin dia diajar waktu dia masih muda, atau waktu dia masih kecil, atau dia masih kurang berpengalaman, dia diajar oleh seseorang dengan aplikasi yang salah, ya bahwa, kalau kamu berbuat jahat, ya kamu akan kena hukum ini, hukum itu. Tapi tidak diajar dengan baik dan lengkap, sehingga dia melihat, kok ada orang yang jahat, nggak kena apa-apa. Dan akhirnya dia merasa bahwa, kalau gitu pengajaran, peringatan-peringatan yang diberikan oleh orang tua saya, peringatan-peringatan yang diberikan oleh pengkhotbah saya, ternyata salah. Ternyata ini, kejahatan enak. Karena lupa diajarkan bahwa
penghukuman Tuhan itu ada datang pada waktunya. Tidak berarti Anda berbuat dosa sekarang, Anda pasti dihukum sekarang juga. Tidak berarti Anda berbuat baik, Anda akan diberkati persis sekarang ini juga. Tetapi ada waktu Tuhan. Dan kalau kita lupa mengajarkan ini, akhirnya ada orang yang berkesimpulan bahwa, oh ternyata pengajaran Alkitab salah. Ya. Dan ada orang yang akhirnya tidak percaya lagi bahwa Tuhan menghukum orang jahat. Dan Tuhan memberkati orang benar. Dan ini juga kesalahan. Hanya karena ada waktu Tuhan, tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengajarkan hal ini. Kita harus mengajarkannya, tapi kita harus mengajarkannya dengan benar. Sehingga pelajaran utama kita pada hari ini adalah bahwa ketika kita memahami suatu kebenaran firman Tuhan, kita harus pahami dengan sempurna. Dan kita harus mengajarkannya dengan tepat. Kita harus pahami dengan benar-benar. Tidak cukup untuk mengetahui sebagian kebenaran. Bildad mengetahui sebagian kebenaran. Namun karena dia tidak tahu sisanya, aplikasinya salah total. Oleh karena itu, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan benar. Kemudian kita bukan setengah-setengah. Tetapi kita pahami dengan sungguh-sungguh. Untuk kita lakukan dalam hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan Engkau yang kiranya terus mendewasakan kami dengan kebenaran-Mu. Dan pimpin kami kepada kebenaran-Mu yang seutuhnya. Agar kami tidak salah memahaminya, salah mengaplikasikannya dalam hidup kami. Agar kami tetap berpegang pada Engkau saja. Dan kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.